Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da alladzi qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketika berangkat tadi agak gerimis mengundang, tapi alhamdulillah tidak menyurutkan niat kita untuk bertolabul ilmi. Setelah ngisi dari Al-Huda Tegarrejo kajian tentang hadis, saya langsung meluncur ke sini. Insyaallah jika tidak ada halangan, uzur dan tidak macet sekali, saya on time jam 8 ya. Karena setengah jam perjalanan tersebut. Insyaallah saya usahakan untuk konsisten tersebut. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kemarin sudah kita jelaskan tentang beberapa amalan yang bisa menghapuskan pahala. Tolong dibantu, kemarin sampai berapa saya jelaskan? Ada yang nyatat? Yang pertama, kalau tidak salah 9 sampai 10 sudah kita jelaskan. Yang pertama yang bisa menghapus amalan kita adalah pahala kita murtad. Yang kedua syirik. Yang ketiga meninggalkan sholat asar secara khusus. Sholat wajib yang lain bisa, karena pahala itu bisa terhapus dengan kemaksiatan, kejelekan. Khususnya sholat asar disebutkan secara khusus. Yang keempat yang bisa menghapus pahala, mengundat-undat pemberian. Mengundat-undat pemberian. Yang kelima, di antara yang bisa menghapus pahala, memelihara anjing. Sudah kita jelaskan. Yang keenam, yang bisa menghapus pahala, berbuat lancang kepada Allah dan Rasulnya. Sudah kita jelaskan. Yang ketujuh, di antara yang bisa menghapus pahala, menzalimi orang. Berbuat zalim kepada orang, yang terjadi nanti transfer pahala di akhirat tersebut. Yang kedelapan yang bisa menghapus pahala, membunuh atau merasa senang dengan terbunuhnya seorang muslim. Itu bisa menghapus pahala. Yang kesembilan, ini yang akan saya jelaskan dan seterusnya. Yang kesembilan, di antara yang bisa menghapus pahala adalah beramal untuk kehidupan dunia. Beramal untuk kehidupan dunia. Itu secara tegas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa firman-Nya. Di antaranya surat Hud ayat 15 dan 16. Allah berfirman, "Man kana yuridu harutsad dunya nu'tihi minha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang orientasinya tersebut kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami sempurnakan amalnya tersebut, wa hum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan dirugikan. Jadi mereka dapat cuma di dunia saja, dapat sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tersebut adalah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali neraka.
wa habita ma suna'u fiha, amalannya tersebut hapus, wa batilum, dan juga batal amalannya tersebut, wa batilum ma kanu ya'malu, apa yang mereka kerjakan tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka lagi di surat Al-Isra juga ada. Bahkan di surat Al-Isra tersebut lebih tegas lagi ayatnya, ayat ke-18. Man kana yuridul ajilah, siapa yang keinginannya tersebut ajil. Ajil itu kehidupan yang segera, kehidupan saat ini cuma sebentar. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, kami kasih apa yang menjadi kehendak kami bagi orang yang kami kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, kemudian kami jadikan mereka tersebut masuk ke neraka dalam keadaan terhina dan terusir. Artinya begitu pentingnya menata niat di sini para ikhwah, karena niat tersebut yang menentukan amalan tersebut bernilai di sisi Allah atau tidak. Sehingga para ulama itu membahas hadis tentang niat ini pasti nomor satu. Kebanyakan Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Arba'un Nawawi, hadis tentang niat nomor satu. Beliau menjelaskan juga dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, innamal a'malu binniyat, hadis nomor pertama. Kemudian juga Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi menjelaskan di dalam kitabnya Umdatul Ahkam, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung dari niat, diterima tertolak niat. Imam Bukhari memulai hadis Sahih Bukharinya yang beberapa jilid tersebut hadis tentang niat nomor satu. Karena niat ini sangat penting timbangan ditolak atau ditentukan amal. Pada dasarnya amal itu diterima atau ditolak ukurannya dua. Yang pertama niat, yang kedua ittiba. Niat sama ittiba. Adapun untuk orang yang dia tersebut belum masuk Islam, tambah satu lagi, yakni harus Islam. Jadi ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua niat ikhlas karena Allah, yang ketiga ittiba. Niat tersebut yang menjadi pembeda amalan satu dengan amalan yang lain. Amalan sunnah wajib yang membedakan apanya? Niat. Sama-sama sholat 2 rakaat tahiyatul masjidkah, sholat sunnah qobliyah ba'diyah tersebut, sholat wudu, sholat sunnah wudu. Yang membedakan niat. Niat yang kedua fungsinya untuk membedakan antara amal ibadah dengan adat kebiasaan. Selain yang pertama, membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Yang kedua, niat adalah untuk membedakan adat kebiasaan dan ibadah. Gara-gara niat tersebut, orang yang dia tersebut makan dikasih pahala karena niatnya betul. Dia makan niatnya satu, Allah perintahkan makan. Allah perintahkan makan tidak? Iya, surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik. Kalau dia makan karena Allah perintahkan makan, dapat satu pahala. Kemudian dia makan niatnya agar dia sehat, dengan sehat bisa ibadah kepada Allah, dapat pahala lagi. Kemudian yang ketiga, dia niat makan karena agar tulangnya itu berdiri kokoh dan tidak meminta-minta pada orang, karena Allah larang meminta-minta tersebut, dapat pahala lagi. Banyak. Begitu juga ibadah itu bisa jadi adat kebiasaan. Tadi adat kebiasaan bisa menjadi ibadah gara-gara niat. Sekarang ibadah itu bisa menjadi adat kebiasaan gara-gara niat juga. Contohnya
Contohnya wudu, sholat, dia ketika melakukan wudu, sholat itu tanpa menghadirkan hati, cuma dia melakukan rutinitas saja, sehingga ini seperti adat kebiasaan, karena hatinya di sini tidak dihadirkan ketika melakukan ibadah. Para ikhwah yang dirahmati Allah, sehingga orang tersebut ketika melakukan amal, kalau orientasinya itu untuk dunia saja, Allah kasih. Contoh menuntut ilmu, antum menuntut ilmu jangan sampai salah ketika menuntut tersebut. Orang menuntut ilmu itu tujuannya agar membebaskan diri dari kebodohan dan mengamalkan ilmu itu sebenarnya, karena Allah perintahkan orang tersebut untuk terbebas dari kebodohan, mengetahui jalan. Tetapi kalau ditambahi menuntut ilmu karena ingin cari kerja, nah itu mulai salah. Ini dia mulai salah dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena dia belajar itu bukan karena kerja. Belajar itu untuk bermanfaat bagi orang, supaya dia bisa mencerdaskan umat. Adapun nanti kerjanya enak, itu bonus. Itu bonus, jangan dijadikan niat utama. Kalau itu dijadikan niat utama, pahala menuntut ilmu kuliah tersebut bisa sia-sia. Ya dapat apa-apa. Ada seseorang yang dia itu kuliah jurusan syariah. Niatnya yang pertama ingin menjadi hakim, karena hakim itu gajinya besar, lumayan. Yang kedua, dia nuntut ilmu jurusan syariah, niatnya agar dia tersebut dipuji oleh orang dengan kepintaran tersebut. Yang ketiga, dia nuntut ilmu karena ingin tahu isi agama Islam tersebut dan bermanfaat bagi orang, mengamalkan ilmunya tersebut. Soal nanti dia diangkat jadi hakim, lamar, dapat, itu beda, karena bukan niat utamanya. Niat utamanya dia ingin bermanfaat, tahu isi syariah tersebut. Beda atau tidak tiga orang ini? 1, 2, 3. Beda. Yang ketiga inilah yang dapat pahala langit. Yang kedua bumi. Langit bandingannya dengan bumi. Ini yang pertama, bisa menghapus amal jika orientasinya tersebut salah. Maka yang ke-9 termasuk amalan penghapus amal adalah seseorang meniatkan amalnya karena dunia. Itu bisa menghapus amal. Kemudian yang ke-10, di antara yang bisa menghapus amalan seseorang tersebut adalah, yakni seseorang bersumpah atas nama Allah bahwa orang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, ini istilahnya berani, atau dia itu punya SK langsung dari Allah. Padahal tidak berhak orang tersebut memvonis seseorang, karena dia nggak dapat izin dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfiru li fulanin fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalaka. Barang siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, aku sungguh mengampuni si fulan dan aku hapus amalanmu. Jadi nggak boleh seseorang tersebut langsung memiliki wewenang, demi Allah, Allah nggak akan mengampuni kamu. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Semuanya Allah ampuni, gampang sekali. Syaratnya dia taubatnya sungguh-sungguh dan orang tersebut tidak mengulangi perbuatan lagi. Seandainya dia mengulangi, apakah Allah ampuni? Allah ampuni. Allah ampuni. Terus diulangi lagi, apakah Allah ampuni? Allah ampuni terus. Sampai orang tersebut sakaratul maut, menghembuskan nafas terakhir, bagaimana? Apakah Allah ampuni? Nah, ini tergantung masyiah Allah. Kalau orang itu meninggal dalam keadaan syirik, jelas tidak akan diampuni oleh Allah, karena Allah sudah menas di Quran,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah ampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi Allah, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini perlu diperhatikan betul-betul, karena Ibnul Qayyim menjelaskan ada orang itu masuk surga gara-gara dosanya. Orang itu masuk surga gara-gara dosa. Dan ada orang itu masuk neraka gara-gara amalannya. Kok bisa? Bisa. Orang itu masuk surga gara-gara dosanya, karena dia ketika melakukan perbuatan dosa dia insaf, bertobat dan ingat terus dosanya tersebut hingga menetes ketika ingat air matanya tersebut. Allah ampuni dosa dan dia masuk surga gara-gara dosanya tersebut, karena dia berubah. Dan orang yang masuk neraka gara-gara amalannya bisa, karena dia ketika melakukan amal boleh jadi karena riya, boleh jadi karena dia ingin bangga terhadap amalan tersebut, atau merendahkan orang. Lihat orang sedikit kayaknya muka-muka ahli neraka ini. Dari mana dia dapat SK sama Allah seperti itu? Gak boleh yang seperti itu, gak boleh. Karena perjalanan anak Adam tidak ada yang tahu di akhir hayatnya tersebut. Allah sangat maha pengampun, tapi dia berani-beraninya mengatakan, demi Allah, Allah gak akan mengampuni dosamu. Allah marah. Kalau ada orang yang seperti ini, bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, fa inni qad ahbattu amalaka, aku sungguh akan menghapus amalmu. Ini berbahaya. Kemudian yang kesembilan, di antara yang bisa menghapus amal adalah durhaka kepada orang tua. Nah, ini bahaya. Durhaka kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat dari Tabrani, derajat hadisnya hasan, "Thalathatun la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang amalnya itu tidak akan Allah terima di hari kiamat. Kalau Rasulullah yang ngomong seperti ini, beliau nabi. Beliau dapat dari mana? Dapat dari Allah, wahyu ini. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak terima amalnya di hari kiamat, bergantung kepada masyiah Allah. Yang pertama, baik amalan sorfan wala adlan, wajib maupun sunnah, tidak Allah terima. Yang pertama adalah yakni aqun, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Aqun, orang yang durhaka kepada orang tua. Mannanun, orang yang mengundat-undat pemberian. Jadi pemberian dia ngasih, diundat-undat, ya enggak diterima pahala sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, wa mukadzabun bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya tersebut. Nah, orang tua itu kedudukannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah itu menyandingkan, lihat di Quran, menyandingkan kedudukan orang tua itu dalam hal yang wajib diperbuat baik oleh anak kepada manusia. Nomor 1 orang tua. Nomor 1 orang tua, mengalahkan siapapun orang tua tersebut. Tetapi ketaatan kepada orang tua itu bergantung ketaatan kepada Allah. Enggak boleh mentaati orang tua kemudian bermaksiat kepada Allah, karena la ta'ata li ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Khaliq. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, misalkan dalam surat Luqman tersebut, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu wa wassaynal insana libnihi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi ibu yang melahirkan dalam keadaan lemah, tambah lemah mengandungnya tersebut. Dan setelahnya Allah sebutkan, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma.
jika keduanya tersebut menyuruhmu untuk berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan kau taat. Tetapi setelahnya wasahibuhuma, kamu harus baik, tetap harus baik kepada orang tua. Untuk menyuruh untuk syirik kepada Allah, jangan taat. Menyuruh orang tua tersebut untuk jangan sholat, jangan taat. Tapi harus baik, sikapnya harus baik, omongannya tersebut. Dalam ayat yang lain, ayat 23 surat Al-Isra, fala taqul lahuma uff. Uf itu ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi di tafsirnya, tafsir Ayatul Ahkam. Uf itu sampai tingkatannya begini, gitu. Jadi kalau orang tua misalkan mas melakukan apa yang diminta oleh orang tua, beli gula, beli kopi, jenengan melakukan, tapi melakukan sambil itu masuk dalam itu berat sekali. Kalau seperti itu sangat-sangat berat. Jadi kalau orang tua minta, lakukan, laksanakan. Karena kedudukan orang tua itu Allah sandingkan setelah kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat potret birrul walidaynya para salafus saleh, itu luar biasa. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menceritakan tentang seseorang yang dia itu gendong ibunya tawaf. Tawaf itu berapa putaran? 7. Kalau di lantai sekarang yang paling tinggi itu luas sekali. Apalagi kalau dulu kan nggak ada, lantainya bawah saja. Nah, 7 kali gendong ibunya. Karena ibunya sudah sepuh, sudah tua sekali. Kemudian dia tanya kepada Ibnu Umar, anak ini, wahai sahabat Ibnu Umar, apakah saya gendong ibu saya ini tawaf 7 kali, letih capek, itu bisa membayarkan jasa ibu saya? Ibnu Umar tegas mengatakan, tidak bisa, meskipun 1 erangan ibumu ketika melahirkan. Gitu. Itu nggak bisa, apalagi berapa kali itu, berapa kali, banyak, nggak bisa, sekali aja nggak bisa bayar. Dan Ibnu Umar mengatakan, tetapi kamu sudah berbuat baik kepada orang tuamu, Allah akan balas kebaikanmu yang sedikit dibanding jasa orang tuamu yang banyak. Ibnu Umar mengatakan seperti itu, luar biasa. Lihat juga Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib, anaknya Husain, Ali bin Zainal Abidin, jamaah yang dirahmati Allah. Beliau terkenal sangat bakti kepada ibunya. Dalam kitab Uyunul Akhyar, sangat bakti kepada ibunya sampai beliau ini nggak mau makan bareng ibunya. Kenapa? Wahai imam, imam, engkau terkenal sangat bakti kepada ibumu. Ketika ditanya oleh seseorang, kenapa jenengan saya lihat nggak pernah makan bersama ibumu? Jawabannya luar biasa jawabannya. Karena saya takut apa yang dilirik oleh ibu saya di meja makan saya ambil. Kemudian saya durhaka kepada ibu saya gara-gara ngambil makanan yang sudah dia lirik tersebut. Ini luar biasa ini. Ini susahnya tahu. Jadi kalau antum makan dengan ibu, izin dulu. Bu, ini badhe maaf mboten. Niki purun mboten. Oh, boleh mboten. Oh iya. Enggak nak, baru jenengan ambil. Jadi seperti itu. Sebelum makan itu etikanya. Beliau takut jangan-jangan yang dilirik oleh ibunya tersebut dia ambil. Itu saking menjaganya luar biasa. Begitu juga Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, seluruhnya sangat bakti kepada orang tuanya. Kalau orang tua tersebut ibarat jalan ke surga. Kalau satunya meninggal masih ada satu. Tapi kalau dua-duanya meninggal sudah tertutup sekali. Ada seorang
tabi'in, Uwais Al-Qarni. Pernah dengar namanya? Pernah kenalan? Belum. Sudah meninggal ya. Uwais Al-Qarni ini sahabat tabi'in. Meskipun dia sezaman dengan Nabi, Uwais ini sezaman. Gara-gara Uwais ini enggak melihat Nabi, pesan ibunya. Uwais ini sangat rindu kepada Nabi dan sudah hidup ketika Rasulullah SAW diutus tersebut. Ibunya itu seorang yang sudah tua, lumpuh, di mana-mana digendong sama Uwais tersebut. Ibunya pesan, suatu saat Uwais ingin menjenguk ibunya, akhirnya dibolehkan menjenguk Nabi, izin ibunya, dibolehkan oleh ibunya, tapi syaratnya nak, kamu ketika sudah di kediaman Nabi ketemu langsung pulang. Langsung pulang. Uwais dari Yaman, dari Qarn. Setelah sampai di kediaman Nabi, Nabi nggak ada. Beliau sedang jihad, urusan jihad fisabilillah. Kemudian ingat pesan ibunya, dia langsung pulang. Begitu aja. Nggak melihat Nabi. Berarti bukan sahabat. Karena definisi sahabat itu seseorang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, melihat Nabi, beriman dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW. Itu sahabat. Meskipun satu zaman kalau nggak pernah lihat Nabi, tidak sahabat. Gara-gara Uwais itu langsung pulang, nggak menunggu Rasulullah SAW. Makanya dia tabi'in. Uwais ini sangat makbul. Doanya tersebut sangat makbul. Tabi'in yang utama siapa? Para ulama khilaf. Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni, ada yang mengatakan Said bin Musayyab. Said bin Musayyab ini juga tabi'in yang utama. Ini khilaf. Tapi Uwais Al-Qarni itu luar biasa. Sampai Nabi secara khusus meminta kepada Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib, kalau ketemu Uwais, engkau minta didoakan. Selain ibadahnya Uwais ini luar biasa, karena yang menonjol itu taatnya sama ibunya, luar biasa. Jadi dia ketika meninggal itu malaikat nyelawat di sini, takziah banyak. Padahal dia cuma pengembala kambing, banyak yang takziah tersebut, ternyata itu malaikat. Ini luar biasa, gara-gara taatnya sama ibunya. Sudah berapa? Sebutkan. 10. Kemudian 10 ini sudah saya catatkan. Yang ke-11. 11 tadi 11. Yang 10 tadi apa? Beramal untuk kehidupan dunia. Yang ke-11 apa? Yang ke-11 durhaka kepada orang tua. Yang ke-12 di antara yang bisa menghapus amal, seseorang yang dia itu pura-pura baik. Pura-pura baik. Kalau di depan orang pakai surba, kemudian pakai wafah. Tapi kalau di belakangnya menikung dari belakang, berarti ada dusta di antara kita. Enggak sesuai antara amaliyah dengan perbuatan tersebut. Ini bahaya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau mengatakan, la a'lamunna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibalin tihamah. Akan didatangkan di hari kiamat dari umatku amalannya tersebut sebesar gunung Tihamah. Kemudian para sahabat tersebut ketika Rasulullah SAW mengatakan itu langsung antusias. Amalan ini sebesar gunung Tihamah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan. Allah jadikan habaan mansura. Sifhum lana ya Rasulullah alla yakuna minhum wa anna la na'lam. Agar kami ceritakan kepada kami wahai Rasulullah, agar kami tidak termasuk dari mereka sedangkan kami tidak mengetahui. Mereka itu kata Nabi, orang yang sholat malam bersama kalian, sama-sama. Tetapi mereka itu kalau sendirian melampaui batas. Artinya dia itu sebenarnya pura-pura baik. Pura-pura baik, dan dia itu kalau tidak dilihat
wes nggak jelas. Makanya tidak jelas. Yang seperti ini bisa Allah Subhanahu wa taala hapus amalannya. Pernah dengar hadis ini enggak? Fa wallah, maka demi Allah, inna ahadakum, sesungguhnya ada di antara kalian la ya'malu bi amalil jannah, seseorang yang beramal amal penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dia dengan surga satu dhira', satu hasta, sini sampai sini. Fa yasbiqu alaihil kitab, catatan kitab mendahulunya. Kemudian dia di akhir hayatnya beramal amalan penghuni neraka, fayadkhuluha, masuk neraka. Pernah dengar hadis ini? Iya, ini hadis riwayat Muslim, masyhur, hadis arba'in yang awal-awal. Wa inna ahadakum, dan ada di antara kalian yang beramal amalan penghuni neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka illa dhira', satu dhira', sini sampai sini, satu siku, setengah meter. Sebentar lagi dia masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, catatan kitab mendahulinya, fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal amalan penghuni surga, masuk surga malah. Allah tidak memasukkan ke neraka. Ini maksudnya Allah tidak zalim. Para ikhwah dan akhwat, jangan salah paham. Hadis ini maksudnya seseorang yang dia itu pura-pura baik. Pura-pura baik ketika hidupnya tersebut, kemudian di akhir hayatnya Allah tampakkan amalan sejatinya itu. Makanya di dalam peperangan Nabi itu, dan para sahabat melihat seseorang yang berjihad gak berani, deng. Tapi di hatinya gak ada deng. Kemudian para sahabat mengira itu orang yang beruntung karena dia itu gagah berani begitu. Rasulullah justru mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Aneh nih, ajib. Para sahabat heran. Saya akan ikuti. Ada salah seorang sahabat, saya akan ikuti dia di mana. Diikuti, dilihat, ternyata di akhir-akhir peperangan itu dia kena panah dan terluka parah. Akhirnya dia nggak tahan. Yang terjadi apa? Dia cabut gagang pedangnya tersebut, yang pegangannya diletakkan di bawah, ujung pedang diletakkan di atas, dia menelungkupkan diri di atas, atau bunuh diri. Kemudian orang ini, sahabat ini mengatakan, "Shadaqaka ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah." Orang yang katakan itu akhirnya bunuh diri seperti ini. Maka sebenarnya niatnya jihad salah. Riya bisa karena ingin sesuatu tersebut, kemudian Allah tampakkan di akhir. Inilah yang kita khawatirkan ikhwah, yang kita khawatirkan. Dan semoga saya doakan, saya dan semuanya yang ada di sini, semoga husnul khotimah. Semoga kita husnul khotimah. Sudah berapa yang disebutkan? 12. Yang ke-13 yang bisa menghapus pahala diantaranya, tidak mengakui orang tua. Ini bahaya. Bernasab selain nasab ayahnya, atau tidak mengakui orang tuanya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Manidda'a ila ghairi abihi aw intama ghairi mawalihi." Siapa yang dia tersebut bersandar mengaku bukan selain bapaknya, atau dia tersebut bersandar bukan walinya, fa alaihi la'natullah, maka baginya tersebut laknat Allah, wa malaikat, dan malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya, la yuqbalu minhu yaumal qiyamah, Allah tidak akan menerima amalnya di hari kiamat, sorfun wala adlun, baik wajib maupun sunnah. Orang tua tadi itu luar biasa, sudah saya jelaskan. Dan seorang anak, meskipun orang tua tersebut berbuat salah, sesalah apapun, itu tetap orang tuamu. Meskipun orang tuanya dalam tanda kutip tidak tanggung jawab, nggak ngurusi ketika kecil tersebut, tapi jenengan tidak boleh menasabkan bin itu selain bapak, tidak boleh. Karena kalau seperti itu sama saja dengan memutus silaturahim. Silah itu artinya apa? Menyambung. Rahim artinya apa? Rahim.
Rahim itu artinya rahim. Dan satu-satunya organ tubuh manusia yang diambilkan dari Asmaul Husna Allah apa? Rahim. Rahim. Bahasa Arabnya rahim, ya rahim, ya rahim, sama. Bahasa Indonesianya rahim, bahasa Arabnya juga rahim, sama. Dan itu diambilkan dari Ar-Rahim, Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kuping bahasa Arabnya apa? Kupingun. Udhunun. Udhunun. Kemudian bahasa Arabnya mata apa? Ainun, tidak matanun. Bahasa Arabnya hidung apa? Anfun. Bahasa Arabnya bibir apa? Mulut. Tidak congorun bahayanya. Famun. Tidak ada organ tubuh manusia itu dari Asmaul Husna, nggak ada yang diambilkan, tidak ada. Cuma satu, rahim, ada pada ibu-ibu. Maka ibu-ibu itu derajatnya di sisi Allah luar biasa. Disematkan Asmaul Husna untuk dipakai di organ tubuhnya ibu-ibu. Nggak bisa rahim ini diciptakan selain Allah, nggak bisa. Kedokteran yang canggih sekarang ini, yang dia tersebut bisa ngoplasi ireng jadi putih, kemudian juga orang yang gemuk jadi kurus, nggak bisa buat rahim. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana Rahman, saya adalah Ar-Rahman, wa ana khalaqtur rahim, dan aku yang menciptakan rahim. Washtaqaqtu laha min ismi, aku ambilkan rahim itu dari namaku. Faman wasalaha wasaltuhu, siapa yang nyambung silaturahim, aku sambung hubungan dengannya. Waman qata'aha qata'tuhu, siapa yang memutuskan silaturahim, aku putuskan hubungan dengannya. Jadi orang yang enggak mengakui ayah ibunya tersebut, Allah putuskan hubungan dengannya, karena dia memutus hubungan rahim ini. Bahaya. Sering kadang ada yang curhat dengan saya juga, nama saat ini bapak saya dulu ketika saya kecil tersebut enggak pernah nengok, enggak pernah ngurusi tersebut, enggak tanggung jawab lah dalam tanda kutip. Sekarang saya sudah besar dan sudah punya apa-apa. Dulu tidak ada apa-apa, sekarang ada apa-apa. Dia kembali dan seakan dia memanfaatkan dan sebagainya. Itu jawab saya, itu tetap bapakmu. Tidak boleh seorang anak tersebut mengakui bernasab selain bapaknya. Kewajiban kamu berbuat baik. Kalau orang tuamu memanfaatkanmu, itu baik, malah kamu jadi anak yang bermanfaat. Alhamdulillah. Tidak boleh ada dendam di antara kamu dengan bapakmu. Kesalahan bapakmu itu kesalahannya antara dia dengan Allah. Jangan sampai itu diundat-undat kemudian diputus hubungan silaturahim. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Yang ke-14, di antara yang bisa menghapus amal tersebut di sini adalah seorang istri. 14, istri yang durhaka kepada suami. Ini senang bapak-bapak. Yang ibu-ibu miris. Kalau begitu tidak ada suami durhaka ya Ustaz? Tidak ada memang. Yang ada suami yang enggak tanggung jawab. Suami orang genah yang ada ini. Pernah tanggung jawab orang genah. Tapi kalau istri tersebut yang ada solihah atau durhaka. Rasulullah SAW beliau bersabda, salasatun, ada 3 golongan, la tujawazu, yang amalnya itu enggak menyampai solatuhum, solatnya, adzanahum, pada pendengarannya mereka, al-abdul abik hatta yarji'a, seorang hamba yang dia itu melarikan diri dari tuannya sampai dia itu kembali. Tidak boleh. Ini bahaya. Wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, dan seorang wanita yang batat, malam-malamnya suaminya itu marah. Suaminya itu marah. Wa imamun qaumin wa hum lahu karihun, dan imam suatu kaum yang dia itu enggak disenangi. Saya jelaskan, jamaah yang dirahmati Allah, seorang budak yang dia tersebut lari dari tuannya. Ini juga bahaya. Budak itu di dalam Islam diperintahkan untuk dimerdekakan. Iya. Dan budak apakah masih ada? Masih ada.
perbudakan tersebut. Tidak dihapuskan 100% tapi dianjurkan untuk dimerdekakan. Budak itu didapat dari mana? Dari harta rampasan perang. Jadi budak itu harta majikannya tersebut. Kalau budak ini harta majikannya, kemudian majikan nggak mengizinkan seperti ini, nggak boleh. Karena dia nggak memiliki kemerdekaan. Yang kedua, istri yang suaminya itu marah di malam hari. Maksudnya ibu-ibu di sini cuma satu. Maksudnya di sini adalah istri yang suami tersebut meminta jatah, atau si suami tersebut memerintahkan sesuatu, kemudian si dalam hal kebaikan misalkan, kemudian si istri tersebut langsung membantah keras dengan cara sesama, dalam tempo yang singkatnya dibantah begitu. Nah, seperti ini nggak boleh. Lihat perintahnya. Kalau si suami tersebut memerintahkan untuk baik, kewajiban istri taat. Kemudian si suami juga tidak lantas memaksa. Ada komunikasi seharusnya seperti itu. Contohnya seperti apa? Kalau si istri itu capek, bapak jangan maksa. Capek begitu, kerja keras dan sebagainya, badannya itu capek, kemudian si bapak mengatakan laknat malaikat loh. Jangan. Loh, bojomu capek, bojomu loro, kemudian maksa sampai seperti itu, dan imbasnya luar biasa. Seorang suami harus toleran juga. Enggak boleh sedikit-sedikit mengeluarkan dalil pada istrinya dan mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin bagi wanita. Kamu dengarkan, ini suami yang otoriter ini. Gak boleh. Si suami meskipun pemimpin, gak boleh dia semena-mena seperti itu. Wanita itu terbuat dari tulang rusuk. Kalau kita keras, patah. Kalau lembek, bengkok, susah. Jadi yang baik mengayomi pelan-pelan, dirubah, insyaallah. Kemudian imam yang tidak disenangi juga sama. Jamaah maghrib, ada imam itu nggak disenangi jamaah, solatnya itu bahaya. Solatnya bahaya juga. Dan makmumnya juga yang benci itu juga bahaya. Hati-hati. Makanya kalau ada imam atau apa, diterima dengan legowo. Bahaya sekali. Kemudian yang 15 terakhir saya sebutkan semuanya sudah, yakni yang bisa menghapus amal. Yang ke-15 yang paling akhir adalah meminum khamr. Meminum khamr, pecandu khamr. Narkoba bagaimana? Sama seperti khamr. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang dia itu meminum khamr tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Arba'ina yauman, gak diterima 40 hari 40 malam. Kalau dia meninggal, Allah masukkan neraka. Wis Tyler gitu, nyemplung ning isor got begitu. Kemudian meninggal karena gak tahu meninggalnya, masukkan ke neraka kata Nabi. Kalau dia tobat, Allah terima tobatnya. Allah akan terima taubatnya. Kalau dia besok ngulangi lagi, tidak diterima lagi sholatnya 40 hari 40 malam. Kalau dia meninggal, Allah masukkan ke neraka. Kalau dia tobat, Allah terima tobatnya. Sampai 3 kali Nabi mengatakan seperti itu dalam hadisnya. Besok diulangi lagi, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kalau dia meninggal, masuk neraka. Kalau dia tobat, Allah terima tobatnya. Allah itu luar biasa pengampun tersebut. Tapi 40 hari 40 hari 40 malam. Kenapa? Karena khamr ini induknya dosa. Khamr ini induknya dosa. Hilang akal tersebut. Khamr ini sandingannya dengan khamr itu gelut. Mesti yo gelut, kemudian ngomongnya elek, kemudian juga zina juga karena khamr dia nggak sadar tersebut, kemudian bunuh orang gara-gara khamr. Itu sandingannya. Jadi sangat layak kalau diancam keras di dalam Islam tersebut. Di zamannya Nabi, dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib, orang yang minum khamr dicambuk 40 kali.
40 kali. 40 kali. Di zamannya Abu Bakar sama 40 kali. Di zamannya Umar bin Khattab ditingkatkan karena melihat banyak ini yang gak jera, 80 kali. 80 kali. Dan ini pendapatnya jumhur. Rata-rata jumhur mengatakan orang yang minum khamr 80 kali kena cambukan. Sampai 80 kali. Tok, tok, tok. Nyambuknya dengan apa? Nyambuknya tidak dengan apa itu? Bantal guling enak. Enggak. Nyambuknya yang kerasa dan nyambuknya harus keras, tas. Sampai 80 kali. Karena khamr itu induknya dosa. Induknya dosa. Nah, demikian para ikhwah, insyaallah ini sudah selesai 15 amal yang bisa menghapus pahala. Pertemuan berikutnya saya sebutkan juga beberapa amalan penghapus dosa agar seimbang. Setelah penghapus pahala, kemudian beberapa amal yang bisa menghapus dosa. Insyaallah agar kita semangat menjemput karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan datangnya dari diri kami sebagai hambanya yang dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.